Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks seminggu ke depan, dan juga ada 6 saham. Yang pertama TINS, kedua Nikel, ketiga Inco, keempat Antam, kelima MDKA, dan keenam Kras. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini terkoreksi cukup dalam 1,66% ke level harga 6.307. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal indeks ya menurut saya masih wajar ya. Koreksinya koreksi wajar, koreksi juga tidak disertai volume semakin menurun ya. Sudah 4 hari volume terus menurun, berarti memang ada yang ditunggu oleh IHSG. Kalaupun hari Senin dia melanjutkan koreksi, ya bisa menutup gap di 6.250. Kalau sampai IHSG breakdown 6.200, itu bisa berpotensi juga menutup gap di 6.150. Jadi ya sesuaikan yang sudah profit besar ya, kalau bisa direalisasikan aja profitnya, nanti nunggu di bawah lagi ya. IHSG kemungkinan akan minggu depan lanjut koreksi ya. Kalaupun ya rebound, IHSG paling ya menguji 6.470, resisten terdekatnya, habis itu ya menguji 6.500 sampai 6.540. Jadi IHSG masih tektokan di range harga 6.200 sampai 6.500. Jadi di daerah sini range sideways IHSG. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Indikator MACD juga sudah terbentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Maaf ya, kali ini saya analisanya cuma lewat Google ya, analisa sahamnya, karena nggak tahu kenapa HOTS Mirai saya nggak bisa dibuka hari ini. Jadi ya nggak bisa lihat nih broker Smari dengan asing. Jadi saya coba pakai Google aja ya. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada TINS. TINS hari ini terkoreksi 6,78% ke level harga 2.200. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS ya wajar ya, dia membentuk pola doji di atas, kemudian dia koreksi ya. Untuk minggu depan kemungkinan akan lanjut koreksi. Jadi bagi bapak ibu yang belum punya, mending wait and see dulu. Market pasti memberi kesempatan, jadi jangan buru-buru beli. Kalaupun besok dia rebound ya berarti bisa, atau bapak ibu mau nyicil dulu di sini bisa. Kalau idealnya nyicil di daerah zona kuning ini, baru nambahnya di zona merah. Kalaupun breakdown zona merah ini cut loss kalau saya ya. Tapi kalau dilihat dari histori sebelumnya ya harusnya zona merah atau 1630 akan dipertahankan TINS ya. Jadi seperti itu aja untuk TINS. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Nikel. Nikel hari ini ditutup terkoreksi ARB juga 6,76% ke level harga 1.585. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal nikel ya berpotensi mengarah ke bawah juga, menguji supportnya di 1.500. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya nikel ke 1.270 menguji EMA 60-nya. Dan hari ini nikel breakdown EMA 20 support dinamiknya, tapi tidak disertai volume. Jadi ya menurut saya ini ya penurunan biasa aja ya, karena seller tidak kuat dalam penurunan nikel hari ini. Walaupun ARB ya kemungkinan bisa aja ini portser lagi ya, tapi kita nggak tahu. Kita lihat aja infonya nanti ya. Biasanya malam akan keluar news atau info terbaru kenapa dalam hari ini nikel turun dalam. Tapi kalau saya lihat secara teknikal, nikel aman kok. Kalaupun buruk-buruknya ke 1.270, saya tambah lagi di bawah sini. Harusnya EMA 20 akan dipertahankan oleh nikel. Jadi seperti itu aja untuk nikel. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Inco. Inco hari ini ditutup juga terkoreksi 5,95% ke level harga 6.325. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco masih aman, masih berada di area range sideways-nya. Range sideways-nya ada di 6.000 sampai resistennya di 6.800 sampai 7.000. Dan sekarang dia udah mengarah ke support. Dimana belinya mending di zona kuning ini di daerah
6.150 sampai 6.250. Di daerah sini bisa nyicil ya. Kalaupun untuk trading ya cut loss kalau dia turun dari 5.730 ya. Jadi breakdown 5.720 cut loss untuk Inco. Indikator MACD sudah terbentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk ya, ada potensi Inco ke bawah dulu ya, sementara ke bawah dulu. Masih berpotensi ke atas nggak? Masih, selama tidak breakdown dari 5.200. Kalau 5.200-nya di breakdown, di situ ada EMA 60 ya, arahnya bisa ke bawah, tapi harusnya dipertahankan ya untuk Inco. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Wait and see dulu yang trading, cari kesempatan aja. Nanti minggu depan open market, lihat nih gimana pergerakan Inco di 15 menit pertama saat open. Kalau menurut Bapak Ibu ini bagus, ada potensi untuk naik lebih tinggi, buy aja ya. Jadi seperti itu untuk Inco. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Antam. Antam hari ini terkoreksi ARB turun 6,8%, kelepas harga 2.880. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam menurut saya masih aman ya. Tapi yang beli daerah-daerah, kalau yang beli daerah-daerah atas ya sabar aja ya. Apakah bisa spekulasi buy? Coba cicil aja dulu ya. Kalau saya lihat candlenya kemungkinan Antam akan membuat 3 white soldier candle, satu candle merah lagi di sini, kemungkinan tidak sampai breakdown 2.770, kemudian dia akan rebound ya. Kita lihat aja ya. Nih histori sebelumnya juga dia membuat candle dengan volume kecil, kemungkinan dia juga buat candle lagi, habis itu dia naik. Kalau nggak mau nyicil daerah-daerah atas, jaga di daerah 2.670 ini, jaga, coba antri buy ya, atau cicil dulu di harga penutupan hari ini. Kalaupun besok dia mengarah ARB, cicil lagi di dekat-dekat harga ARB di 5% atau di 4%-nya. Kemungkinan akan ada pantulan di hari Senin atau Selasa kalau memang arah Antam menguji EMA 20-nya ini, yang garis biru ini, kemungkinan dia membuat shadow panjang dari bawah ke atas ya. Dia akan dipantulkan dari bawah ini ya. Bisa seperti itu skenario Antam ya. Tapi ini disclaimer on ya, sesuaikan lah yang mana cocok Bapak Ibu strateginya. Dan indikator MACD juga sudah menyempit, garis biru sudah hampir membentuk dead cross, bar chart di atas 0 juga makin tipis. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Mending wait and see dulu, jangan buru-buru masuk. Kita lihat pergerakannya di awal perdagangan dulu di hari Senin ya. Jadi seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Kras. Kras hari ini terkoreksi 5,48% juga, cukup dalam, kelepas harga 690. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Kras hari ini membuat 2 candle, tapi 2 candlenya sudah menutup candle reboundnya ini di tanggal 21. Kalau besok dia tidak mampu naik lagi ke 700 ya, berpotensi Kras mengarah ke 600. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Coba cicil aja dulu kalau mau ya. Kalau saya lihat potensinya masih ke bawah, cuman market sekarang agak susah ditebak ya. Bisa aja seperti kayak gini besok dia rebound. Tapi ya seperti saya, strateginya coba cicil. Kalaupun ternyata lanjut koreksi, cicil lagi di daerah 600. Harusnya Kras mempertahankan 600-nya ini ya, karena volume juga saat penurunan juga volumenya kecil ya, jadi seller nggak kuat dalam penurunan Kras hari ini. Jadi seperti itu. Indikator MACD juga garis biru masih membentuk golden cross tapi sudah mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi seperti itu aja untuk Kras. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada MDKA. MDKA hari ini terkoreksi 4,35%, kelepas harga 2.420. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA hari ini sempat menguji supportnya di 2.400, tapi kemudian dibawa naik ya. Untuk besok bagaimana di hari Senin atau di minggu depan? Ya masih ada berpotensi menguji lagi 2.400. Kalau itu di breakdown, bisa-bisa MDKA menutup gap. Lebih bagus kalau saya lihat ya tutup aja gap dulu di 2.420 ini. Dan juga di bawah gap ada
support trend line uptrend MDKA. Idealnya beli di daerah sini kalau saya ya. Nah, di daerah 2240 itu ada gap dan ya minim di 2170. Jadi di daerah sini ya. Untuk pembelian MDKA mending wait and see dulu. Kalau dia ke daerah sini kemungkinan besar akan mantul dan naik lebih tinggi ya, karena di situ juga ada EMA 60 yang menjaga. Jadi ya ini bagus momentumnya kalau MDKA ya lanjut aja koreksi dulu sampai bawah, sampai kuning ini baru dia naik. Kemungkinan pantulannya lebih tinggi kalau dia sampai ke bawah zona kuning ini ya koreksinya. Jadi seperti itu untuk MDKA. Wait and see dulu yang trading, kita lihat buka market bagaimana. Kalau bagus ya bisa buy ya, tapi jangan buy terlalu tinggi ya. Kalau market open gap jangan beli ya, jaga di bawah gapnya aja karena potensi dia bisa kembali turun. Tapi untuk lanjut naik ya bisa, cuman ya resiko lah ya, tapi sesuaikan dengan strategi masing-masing ya. Kalau saya lebih baik saya nunggu di bawah ya. Kalau dia open gap, volume kecil, kemungkinan dia akan kembali koreksi turun dulu baru mantul lagi. Jadi mending jaga di bawah gap ya, atau di harga penutupan hari sebelumnya, atau di 2 atau 3 tick di bawah harga penutupan hari sebelumnya. Ya, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf kalau hari ini analisanya kurang bisa menggunakan broker Smari dan juga asing karena Mirai hot saya nggak bisa dibuka, nggak tahu kenapa. Tapi ya seperti ini ya untuk kali ini. Dan kalau Bapak Ibu yang sudah dukung channel Borneo Trader dengan menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Dan juga kalau bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan terima kasih. Dukungan Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.